Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang cara menghitung istihadah. Jadi dari kasus kemarin itu kita sudah tahu ya tanggal-tanggalnya, cuman belum dapat jawabannya. Jadi hari ini kita akan bahas apakah dia termasuk golongan jenis mustahadah apa. Ternyata jawabannya adalah mustahadah, mu'tadah, mumayyizah. Jadi dalam kitab Bulughul Maram juga sudah dijelaskan istihadah itu ternyata ada dua, istihadah mubtadi'ah dan istihadah mu'tadah. Istihadah mubtadi'ah itu bagi mereka yang belum pernah mengalami haid. Itu haid pertama. Belum pernah memiliki kebiasaan haid ya. Kalau mu'tadah itu bagi mereka yang sudah memiliki kebiasaan haid. Berarti ini bukan haid pertama. Mubtadi'ah itu dibagi menjadi dua. Mubtadi'ah mumayyizah dan mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Mubtadi'ah mumayyizah itu bagi mereka yang bisa membedakan dua darah atau lebih. Jika dia tidak bisa membedakan dua darah atau lebih dan hanya satu darah saja yang mereka ketahui, itu termasuk mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Begitu juga dengan mu'tadah. Jika mu'tadah ini bisa membedakan dua darah atau lebih, maka disebut dengan mustahadah mu'tadah mumayyizah. Jika tidak bisa membedakan dua darah dan hanya mengetahui satu jenis darah saja, disebut dengan mu'tadah ghairu mumayyizah. Bisa dipahami ya? Langsung saja ke pembahasan mustahadah mu'tadah mumayyizah. Kenapa disebut mustahadah mu'tadah mumayyizah? Kan berarti dia sudah memiliki kebiasaan haid. Ini bukan haid pertama. Kenapa bukan ghairu? Kenapa langsung mumayyizah? Karena dalam kasus itu sudah dijelaskan oleh akhwatnya itu kalau ternyata tuh tanggal 3 sampai 13 Maret itu darah hitam. Berarti kan dia sudah bisa membedakan dua warna darah. Jadi dia termasuk ke dalam mustahadah mu'tadah mumayyizah dengan syarat dapat membedakan darah kuat dan darah lemah, dua darah atau lebih. Kalau mustahadah mu'tadah mumayyizah ini harus berdasarkan pada sifat darah, perbedaan sifat darah, baik itu warna ataupun aroma. Jadi bukan berdasarkan dari kebiasaan haid. Ya, bisa dipahami mungkin ya, bukan berdasarkan dari kebiasaan haid. Biasanya 7 hari, 5 hari, atau 6 hari. Kasusnya itu biasanya ada dua. Kasus yang pertama itu, satu, jika antara dua darah tidak diselingi masa suci. Artinya itu dalam selama sebulan itu dia terus-menerus mengeluarkan darah. Kasus yang kedua, jika antara dua darah diselingi masa suci. Antara darah kuat dan darah lemah, selama sebulan diselingi masa suci. Berarti ada masa terputusnya, berarti ada masa sucinya, entah 7 hari, entah 8 hari. Langsung ke tanggalnya. KD keluar darah, B itu bersih, KD itu keluar darah. KD 1, keluar darah pertama, 11 hari, 3 sampai 13 Maret. Dan situ adalah darah hitam, darah qawi, darah kuat. Bersih 1 hari, 14 Maret. Jadi sebenarnya itu bukan bersih ya guys. Jadi itu cuman kayak terputus, darah nako takotu terputus. KD 2 itu 2 hari, 15 sampai 16 Maret. Darahnya darah flek, bukan darah hitam. Darah flek itu biasanya kayak merah kecoklatan gitu, atau keruh, atau kuning-kuningan gitu. Dan itu termasuk darah doif, darah lemah. B2, bersih yang kedua itu 7 hari, 17 sampai 23 Maret. Terputus, itu sebenarnya terputus. Tapi bisa dikatakan juga suci, tapi dia itu terputus sebenarnya, darahnya terputus. Nako. Keluar darah ketiga itu 5 hari, 24 sampai 28 Maret. Darahnya darah flek, bukan darah hitam, darah flek. Merah kecoklatan atau kekuning-kuningan. Jadi, sesuai dengan ini, dengan peraturan di awal berdasarkan pada perbedaan sifat darah, baik itu warna ataupun aroma, bukan dari kebiasaan haid. Jadi, dari tanggal 3 sampai 13 Maret itu sudah dihukumi sebagai haid karena darah hitam, darah kuat. Hanya di sini ya darah kuat. Selebihnya dari tanggal 14 Maret itu sampai ke bawah itu sudah wajib mandi. Dari tanggal 14 ini sudah wajib mandi, sholat dan puasa.
Karena yang lainnya itu darah istihadah, bukan darah haid. Darah haid itu hanya di sini, hanya di tanggal 3 sampai 13 Maret. Selebihnya sudah wajib sholat dan puasa. Ya, bisa dipahami mungkin ya. Jadi misalnya, seperti kasus pertama, jika antara dua darah diselingi masa suci, tidak diselingi masa suci. Jadi misalnya dalam sebulan itu, 30 hari itu, terus menerus mengeluarkan darah. Kita nggak bisa langsung ambil kesimpulan, oh 15 hari pertama adalah haid. Dan sisanya adalah istihadah, itu nggak bisa kayak gitu. Ya, kita harus tahu dulu dia muqtada atau mubtadi'ah. Dan dia apakah bisa membedakan darah atau tidak. Itu nanti kita biar tahu cara ngitungnya. Dan untuk menentukan mustahada ini, muqtada atau mubtadi'ah itu ada empat syarat. Yang pertama kita tanya dulu, ini apakah haid pertama atau bukan? Yang kedua, apakah dia bisa membedakan darah atau tidak? Atau misalnya kita tanya, yang keluar tuh sebenarnya darah apa? Kalau misalnya dia bilang hanya merah saja, berarti dia tidak bisa membedakan darah. Dia hanya tahu satu jenis darah saja. Yang ketiga baru kita tanya nih tanggalnya, tanggal berapa saja dia mengeluarkan darah itu tanggal berapa saja. Darah, misalnya darah hitam berapa hari, darah merah berapa hari. Terus yang keempat, jika dia mengalami darah terputus atau suci, apakah selama suci itu dia sudah memasukkan kapas putih ke dalam tempat keluarnya darah sedalam 2 cm. Jika belum, berarti dia bisa saja terputus. Tapi jika sudah memang sudah bersih, berarti dia memang sudah suci. Ya, itu tadi 4 itu tadi yang perlu ditanya ya. Sebelum menentukan mustahadah, muqtada atau mubtadi'ah. Jadi, kayak tadi, walaupun darah hitam ini muncul di pertengahan bulan ataupun di akhir bulan, tetap dihukumi darah hitam adalah darah haid. Walaupun di tengah, walaupun di akhir, tetap darah hitam adalah darah haid. Bukan dari kebiasaan haid. Jadi kalau misalnya kebiasaan haidnya itu 5 hari atau 6 hari ya, 6 hari di awal bulan, tapi yang keluar bukan darah hitam, melainkan darah flek, itu tidak bisa langsung dihukumi sebagai haid. Nggak bisa, kita tunggu dulu sampai sebulan. Kita tunggu sampai sebulan. Jika di minggu ketiga atau minggu keempat keluar lagi darah dan darahnya darah hitam, itu baru darah haid. Tapi masih flek lagi, itu istihadah. Jadi kita nggak bisa langsung hukumi seperti itu, karena kita harus menentukan 4 syarat tadi. Mungkin bisa dipahami ya. Walaupun jadi bukan berdasar kebiasaan haid, harus tetap berdasarkan sifat darah. Kalau misalnya dia tidak bisa membedakan sifat darah, berarti dia termasuk ke dalam ghairu mumayyiza, dan hitungannya tidak seperti ini, hitungannya beda lagi, kasusnya juga berbeda lagi. Tapi kita tidak membahas di sini, kita akan membahas di lain kesempatan insyaallah. Begitu juga dengan mubtadi'ah. Mubtadi'ah itu nggak langsung bisa kita hukumi seperti ini, walaupun dia bisa membedakan dua darah. Nggak seperti ini cara menghitungnya. Lain lagi. Itu ada 4 syarat tamyiz lagi. Kalau di mubtadi'ah itu ada 4 syarat tamyiz. Jadi ini mungkin jawabannya sudah tahu ya. Mustahadah, mu'tada, mumayyiza. Kenapa dibilang mu'tada mumayyiza bukan ghairu mumayyiza? Karena dia dapat membedakan dua darah atau lebih. Dapat membedakan darah kuat dan darah lemah. Jadi sekian penjelasan hari ini. Mungkin kalau ada yang salah atau kekeliruan dalam menjelaskannya, boleh langsung japri ya. Syukran, barakallahu fiik.